bisa membuat timnas kita semakin baik. Oke, please. Terima kasih Squad Indonesia. Terima kasih Indonesia. Habis manis sepah dibuang? PSSI naturalisasi Maes Hilgers dan Eliano Reijnders? Dua pilar timnas Indonesia senior ini langsung dibuang mentah-mentah? Nah, sebelum lanjut, alangkah baiknya like dan subscribe dulu teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya tentang timnas Indonesia. Habis manis sepah dibuang? PSSI naturalisasi Maes Hilgers dan Eliano Reijnders? Dua pilar timnas Indonesia senior ini langsung dibuang mentah-mentah? Mari kita bahas teman-teman. Namun, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Akhirnya, Shin Tae-yong mencoret Marcelino Ferdinand dan Shane Patinama demi memberi tempat kepada dua pemain anyar, Maes Hilgers serta Eliano Reijnders di timnas Indonesia. Indikasi itu muncul setelah Maes Hilgers dan Eliano Reijnders resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada Senin, 30 September 2024 malam WIB. Usai mendapatkan paspor Indonesia, Maes Hilgers dan Eliano Reijnders langsung menjalani sesi photoshoot menggunakan jersey timnas Indonesia. Maes Hilgers menggunakan nomor punggung 20, sedangkan Eliano Reijnders mengenakan nomor 7, nomor 20 di skuad timnas Indonesia saat ini dikenakan Shane Patinama, sedangkan nomor 7 digunakan Marcelino Ferdinand. Shane Patinama pelan-pelan mulai tergerus di skuad timnas Indonesia. Terakhir kali Shane Patinama bermain sebagai starter saat timnas Indonesia kalah 0-2 dari Irak di matchday kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia medio Juni 2024. Setelah Kelvin Verdong masuk, Shane Patinama gagal menjadi pemain inti timnas Indonesia lagi. Setelah laga melawan Irak, Shane Patinama hanya bermain sekali dari 3 pertandingan yang dijalani timnas Indonesia, tepatnya saat menghadapi Arab Saudi. Saat itu, pemain khas Eupen ini bermain 32 menit setelah menggantikan Witan Sulaiman. Sementara Marcelino Ferdinand bermain sebagai starter sebanyak 3 kali dari 4 laga terkini yang dijalani timnas Indonesia. Namun, seiring kehadiran Eliano Reijnders, Marcelino Ferdinand berpotensi terpental ke bangku cadangan. Disinyalir, Eliano Reijnders akan diperankan sebagai winger kanan atau kiri timnas Indonesia oleh Shin Tae-yong. Dalam pola 3-4-3, pemain PSC Zwolle ini akan membentuk trio mematikan bersama Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah Shane Patinama dan Marcelino Ferdinand patut dicadangkan gara-gara kehadiran Eliano Reijnders dan Maes Hilgers? Ayo teman-teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, Bravo STY, Bravo PSSI, ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia, buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Situasi ini menunjukkan adanya dinamika yang menarik dalam skuad timnas Indonesia, terutama dengan masuknya pemain naturalisasi seperti Maes Hilgers dan Eliano Reijnders. Media Cina ketar-ketir. Media Cina ikut-ikutan soroti naturalisasi Maes Hilgers dan Eliano Reijnders ke timnas Indonesia hingga sindir harga pasaran. Mari kita bahas teman-teman. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita kedua ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Media Cina, Sohu, ikut menyoroti proses naturalisasi Maes Hilgers dan Eliano Reijnders ke timnas Indonesia. Mereka bahkan ikut menyindir harga pasaran dari kedua pemain. Sohu membahas soal kepastian Maes Hilgers dan Eliano Reijnders yang akan masuk skuad timnas Indonesia untuk menghadapi Bahrain dan Cina pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka meyakini kehadiran Maes Hilgers dan Eliano Reijnders bakal menambah kuat lini pertahanan skuad Garuda. Media tersebut juga membahas sepak terjang Maes dan Eliano di klub masing-masing pada akhir pekan lalu. Selanjutnya Hilgers dan Reijnders Junior akan mendapatkan KTP Indonesia dan transfer dari Persatuan Sepak Bola Belanda ke Persatuan Sepak Bola Indonesia, ditulis media tersebut.
Hilgers saat ini bermain untuk tim Eredivisie Belanda Twente dan merupakan bek tengah utama tim dengan nilai pasar 7 juta euro. Reijnders Junior saat ini bermain untuk tim Eredivisie Belanda Zwolle sebagai bek sayap dengan nilai pasar 650.000 euro. Berlanjut mereka, dukungan mereka akan sangat memperkuat pertahanan tim Indonesia. Dalam pertandingan Liga Eropa pekan lalu antara Manchester United dan Twente, Hilgers menjadi starter dan bermain penuh, membantu tim bermain imbang 1-1 di laga tandang. Ditulis Sohu tentang Maes Hilgers, seperti diketahui, Maes Hilgers dan Eliano Reijnders resmi jadi warga negara Indonesia, WNI. Kedua pemain keturunan yang diproyeksikan membela timnas Indonesia itu ambil sumpah di Brussels, Belgia. Maes Hilgers dan Eliano Reijnders resmi mengucap sumpah menjadi WNI pada hari ini, Senin, 30 September 2024, malam WIB. Hal ini diketahui dari unggahan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam unggahan di akun Instagram resminya. Erick Thohir langsung peringkat 100. Kalahkan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026, ranking FIFA Timnas Indonesia tembus peringkat 100 dunia. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita ketiga ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Jika mengalahkan Bahrain dan Cina di matchday ketiga dan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 10 dan 15 Oktober 2024, apakah ranking FIFA Timnas Indonesia langsung menembus peringkat 100 dunia, sesuai jadwal? Apakah Timnas Indonesia akan tandang ke markas Bahrain pada 10 Oktober 2024 pukul 23 WIB? Jika menang, apakah Timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan 16,89 poin di ranking FIFA? Selanjutnya, pada 15 Oktober 2024 pukul 19 WIB, apakah Timnas Indonesia akan menantang tuan rumah Cina di matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Andai menang, apakah skuad asuhan Shin Tae-yong akan mendapatkan tambahan 15,55 poin di ranking FIFA? Jika dikalkulasi, apakah kemenangan atas Bahrain dan Cina akan menghasilkan 32,44 poin di ranking FIFA bagi Timnas Indonesia? Apakah tambahan poin itu akan melesatkan posisi Timnas Indonesia dari peringkat 129 ke 100 dunia? Jawabannya belum. Apakah paling bagus Timnas Indonesia akan naik 9 posisi dari peringkat 129 ke 120 dunia, tambahan 32,44 poin. Apakah akan membuat perolehan angka skuad Garuda menjadi 1,156,61? Apakah Timnas Indonesia berpotensi menggeser 9 negara, yakni Republik Afrika Tengah, Niger, India, Sierra Leone, Zimbabwe, Siprus, Estonia, Libya, dan Sudan? Karena itu, apakah harapannya hasil positif benar-benar bisa didapat Timnas Indonesia kontra Bahrain dan Cina? Sebab, apakah kemenangan tak hanya mendongkrak ranking FIFA skuad Garuda, tapi juga membuka peluang lolos ke Piala Dunia 2026, andai mengalahkan Bahrain dan Cina? Apakah Timnas Indonesia berpotensi melesat ke peringkat 2 dunia grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan koleksi 8 angka? Karena itu, apakah menarik menanti aksi lanjutan Timnas Indonesia? Masih belum dilirik Shin Tae-yong di Timnas Indonesia Senior, Jens Raven diminta untuk bersabar. Mari kita bahas teman-teman. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita keempat ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Striker FC Dordrecht, Jens Raven harus terus berproses di level Timnas Indonesia level kelompok usia. Penyerang 18 tahun tersebut sudah membuktikan ketajamannya di level U20. Jens Raven sudah mencetak 7 gol dalam turnamen resmi Timnas U20 Indonesia. Jens Raven mengawali kehebatannya di bawah asuhan Indra Syafri saat main di ASEAN Cup U19 2024. Saat itu, Jens Raven membantu Garuda Nusantara jadi juara usai mengalahkan Thailand di partai puncak. Penyerang 18 tahun tersebut mencetak 4 gol. Sepanjang turnamen, Jens Raven juga jadi pencetak gol tunggal kemenangan Garuda Nusantara di partai puncak. Jens Raven kembali melanjutkan sinarnya bersama Timnas U20 Indonesia di ajang kualifikasi Piala Asia U20 2025. Penyerang FC Dordrecht tersebut berhasil membantu Timnas U20 Indonesia lolos ke putaran final. Timnas U20 Indonesia lolos dengan status juara grup F. Jens Raven berhasil mencetak gol di setiap laga babak kualifikasi. Total, penyerang 18 tahun tersebut mencetak 3 gol dalam 3 pertandingan. Gol terkini dicetaknya saat Timnas U20 Indonesia menantang Yaman di Stadion Madia.
Jakarta, Minggu, 29 September 2024, malam WIB. Meski begitu, ketajaman Jens Raven belum menarik minat Shin Tae-yong. Shin Tae-yong harus menunjukkan daya juang lebih besar dari saat ini untuk bisa menembus timnas Indonesia senior. Segitu saja sangat kurang, diujar Shin Tae-yong usai laga timnas U20 Indonesia versus Yaman. Masih dibutuhkan power lebih dan daya juang. Kalau segitu saja tidak akan pas untuk striker di timnas senior. Selanjutnya, Indra Syafri selaku pelatih di timnas U20 Indonesia pun memberi saran bijak pada Jens Raven. Pelatih berusia 61 tahun tersebut meminta Jens Raven untuk bersabar mengikuti proses bersama timnas U20 Indonesia. Dirinya yakin Jens Raven akan memetik hasilnya dan dapat panggilan naik kelas dari Shin Tae-yong. Biarkan buah itu matang di pohonnya dulu, diujar Indra Syafri pada konferensi pers usai laga timnas U20 Indonesia versus Yaman, Minggu, 29 September 2024, malam WIB. Saya pikir, saya dan Coach Shin akan selalu diskusi tentang bagaimana timnas Indonesia U20 dan pemain-pemainnya apakah ada yang bisa direkrut ke U23 atau senior. Untuk saya itu tergantung kualitas para pemain, kalau dia berkualitas ya kita senang-senang saja dia bisa main di senior. Tapi kalau menurut saya, mungkin Jens masih harus sabar dulu untuk bisa menembus ke tim senior, tutupnya. Takjub, BS Hilgers dan Eliano Rangers bisa debut untuk timnas Indonesia, PSSI tunggu taktik baru Shin Tae-yong. Mari kita bahas teman-teman. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita kelima ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. BS Hilgers dan Eliano Rangers resmi menjadi WNI setelah menjalani sumpah WNI, demi segera mempersiapkan kedua pemain ini. Tim dari PSSI dan Kemenkumham terbang ke Belgia. Mereka diproyeksikan tersedia saat timnas Indonesia bertandang ke Bahrain dan Cina pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada dua pertandingan yang digelar Oktober nanti, skuad Garuda berambisi untuk mendapatkan kemenangan. Jika bisa menyapu bersih 6 poin, maka kans mereka melaju ke putaran keempat kualifikasi semakin besar. Selanjutnya, BS dan Eliano tinggal mengurus perpindahan federasi dan bermain di timnas Indonesia. Semua pihak sudah berusaha keras agar proses kedua pemain ini berjalan maksimal, termasuk bergerak cepat saat permohonan mereka disetujui oleh DPR, memiliki waktu sepekan. PSSI langsung melakukan persiapan untuk sumpah WNI kedua pemain tersebut, demi memberikan persiapan terbaik. Digelar rapat pada Kamis, 26 September 2024, yang dihadiri oleh PSSI dan Menteri Hukum dan HAM. Tujuannya untuk membahas peluang melaksanakan sumpah WNI di luar negeri. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menjelaskan, semua jalan terbaik ditempuh demi memastikan mereka bergabung ke timnas Indonesia. Dia ingin skuad Garuda jauh lebih kuat pada bulan Oktober nanti. Saya sangat berharap dukungan yang sudah diberikan maksimal dari semua pihak akan makin memperkuat timnas di dua laga tandang yang sangat krusial melawan tim Bahrain dan Cina, kata Erick Thohir. Selain itu, ini jadi kabar baik bagi Shin Tae-yong untuk menarik taktik terbaik, apalagi, BS dan Eliano sama-sama berkarir di Eropa dan bermain reguler di timnya. BS saat ini bermain untuk FC Twente dan Eliano membela PC Zwolle di Liga Belanda. Tambahan dua senjata baru ini akan semakin membuat kokoh sektor pertahanan. Indonesia juga akan memiliki pemain pelapis yang solid saat semua pemain abroad dipanggil ke timnas. Saya optimistis, Coach Shin akan punya strategi dan game plan baru. Dengan kehadiran dua pemain yang merupakan andalan di klubnya masing-masing, tutupnya. Timnas U20 Indonesia ke Piala Asia U20 2025. Indra Syafri bicara proses naturalisasi Mauresmo Hinoke. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita ke-6 ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Timnas U20 Indonesia mendapatkan tiket ke Piala Asia U20 2025. Pelatih Timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, berbicara perihal proses naturalisasi Mauresmo Hinoke. Mauresmo Hinoke sebelumnya sudah dilihat kemampuannya oleh Indra Syafri. Pemain berdarah Belanda itu datang untuk membela Timnas U20 Indonesia dalam sebuah turnamen di Perancis pada Juni 2024. Mauresmo Hinoke bukan satu-satunya pemain asal Belanda yang dibawa Indra Syafri ke Perancis. Mantan pelatih Bali United itu juga mendatangkan tim Depens, Dion Mars, dan Kaya Simone.
Selepas turnamen itu, Indra Syafri merekomendasikan 3 nama untuk dinaturalisasi, salah satunya Mauresmo Hinoke. Selain Mauresmo Hinoke, ada Tim Depens dan Dion Mars. Namun ternyata proses naturalisasi Mauresmo Hinoke sepertinya batal terlaksana. Pasalnya, Mauresmo Hinoke ternyata mempunyai darah Indonesia dari orang tua kakek dan neneknya. Sedangkan dalam peraturan FIFA, pemain tersebut bisa pindah ke warganegaraan apabila mempunyai darah negara tersebut maksimal dari kakek dan neneknya. PSSI tampaknya tidak melanjutkan lagi proses naturalisasi Mauresmo Hinoke. Sebagai gantinya, Kaya Simone yang bersedia untuk pindah warga negara dari Belanda ke Indonesia. Indra Syafri mengaku sampai saat ini ia belum tahu update terbaru dari proses naturalisasi Mauresmo Hinoke. Kalau proses itu saya tidak paham. Yang jelas saya dapat berita bahwa Mauresmo Hinoke tidak bisa diproses, kata Indra Syafri. Kendati demikian, tampaknya Indra Syafri masih menginginkan Mauresmo Hinoke bisa membela timnas U20 Indonesia. Sebab secara permainan, kemampuan Mauresmo Hinoke bisa menambah kuat tim merah putih. Jadi bisa konfirmasi masalah ini ke PSSI atau Ketua Badan Tim Nasional, kata Indra Syafri. Sementara itu, timnas U20 Indonesia saat ini sudah mempunyai 5 pemain keturunan. Mereka adalah Welber Jardim, Jens Raven, Meishal Hamzah, Usman Camara, dan Jidabin. Skuad Garuda Nusantara lolos ke putaran final karena berhasil menjadi juara grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Timnas U20 Indonesia mengumpulkan 7 poin dalam 3 pertandingan. Doni Tripamungkas dan kawan-kawan menang atas Timor Leste dan Maladewa serta imbang kontra Yaman.